Saudara, pada malam sebelum RN ditemukan tewas, korban sempat berkomunikasi pada Senin 14 November 2022 malam. RN masih berkirim pesan dengan keluarganya melalui aplikasi WhatsApp. Hal tersebut disampaikan oleh ayah korban bernama Sumarso di rumahnya di Dusun Cengkawak Rejo, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Sumarso mengatakan selama ini komunikasi dengan RN tidak pernah putus. RN selalu berkirim pesan kepada keluarganya di Purworejo, baik kepada ibu maupun adiknya yang nyaris berkomunikasi setiap malam. Dalam komunikasi tersebut, RN juga tidak pernah mengeluhkan apapun kepada pihak keluarga. Hal itulah yang membuat pihak keluarga tidak percaya jika RN telah meninggal karena diduga dibunuh. Diketahui RN dibunuh oleh dua orang pria asal Sukoharjo. Polisi telah menangkap dua pelaku dan mengungkap motifnya, yakni karena korban tak mau menggugurkan kandungannya. Diketahui pelaku dan korban merupakan mahasiswa UNS. Pihak UNS pun memberikan pernyataan terkait keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Subanti tersebut. Kepala Humas UNS Dedi Winata mengatakan sampai saat ini UNS belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian soal kabar tersebut. Menurut Dedi, pihak UNS baru mendengar informasi itu dari media. Jika pelaku benar merupakan mahasiswa UNS, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Gunung Kidul itu disebut belum bisa dijadikan pegangan bagi UNS untuk melakukan tindak lanjut. Pasalnya dari berbagai media yang dibaca hanya disebut inisialnya saja. Polres Gunung Kidul menyebut pelaku pembunuhan keji terhadap RN 25 tahun perempuan asal Purworejo, Jawa Tengah diduga dilakukan oleh seorang mahasiswa UNS. Pihak UNS pun memberikan pernyataan terkait keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumanti tersebut. Kepala Humas UNS Dedi Winata mengatakan sampai saat ini UNS belum mendapatkan informasi resmi dari kepolisian soal kabar tersebut. Menurut Dedi, pihak UNS baru mendengar informasi itu dari media. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers Polres Gunung Kidul tersebut disebut belum bisa dijadikan pegangan bagi UNS untuk melakukan tindak lanjut. Lantaran hanya inisial dan jumlah mahasiswa UNS yang mencapai ribuan, pihaknya cukup kesulitan untuk mencari oknum mahasiswa. Dedi memastikan bila benar mahasiswa UNS yang melakukan tindak pidana pasti akan diberi sanksi. Jika benar, Rektor UNS juga akan membentuk tim untuk menangani kasus itu. Baik saudara, untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih lengkap begitu kami sudah terhubung dengan reporter kami dari Tribun Jogja, ada Alexander di sana. Selamat siang Alexander. Selamat siang, Rati. Baik Alexander, bisa disampaikan terkait kronologi dari pembunuhan yang jasad korbannya ditemukan di Pantai Ngerawe. Silahkan Alexander. Ya, berdasarkan paparan dari Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumanti pada saat jumpa pers hari Kamis tanggal 17 November 2022 silam, RN ini merupakan korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ERW dan AA. ERW sendiri diketahui sebagai teman dekat dari RN, di mana hubungan teman dekat ini akhirnya menghasilkan kandungan seperti itu pada RN. Adapun saat eksekusi pembunuhan itu dilakukan, RN tengah mengandung sekitar 28 minggu atau hampir 7 bulan gitu menurut hasil pemeriksaan forensik. Untuk ERW sendiri sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan korban sendiri sejak bulan September lalu. Jadi ERW ini motifnya melakukan pembunuhan terhadap RN ini lantaran ingin meminta RN menggugurkan kandungannya, namun RN sendiri menolak seperti itu menggugurkan kandungan, sehingga ERW kemudian merencanakan pembunuhan. Adapun percobaan pertama dilakukan pada September lalu di Gunung Kawi, Jawa Timur, dibujuk dengan alasan untuk melakukan ritual doa seperti itu agar kandungannya sehat.
Namun percobaan itu gagal karena RN menolak seperti itu. Kemudian percobaan kedua dilakukan itu dengan mengajak AA. AA ini merupakan tetangga dari RW dan juga teman dekat dari RW sendiri. Dan perencanaan itu dilakukan sejak hari Minggu atau 2 hari sebelum eksekusi pembunuhan dilakukan seperti itu. Adapun posisi RN, ERW dan AA sendiri waktu itu berada di Solo semuanya, baik pelaku dan korban, dan ERW kemudian kembali membujuk RN untuk ikut bersama mereka gitu ke kawasan pantai di Gunung Kidul dengan alasan yang sama, itu melakukan ritual seperti itu. RN pun ikut, akhirnya memutuskan ikut, dan mereka kemudian sampai di pantai Gunung Kidul itu sekitar Selasa dini hari seperti itu. Di situlah aksi eksekusi pembunuhannya mulai dilakukan, itu persisnya di atas tebing Pantai Kukup di wilayah Kapanewon Tanjung Sari, Gunung Kidul. Adapun sendiri sebelum melakukan eksekusi pembunuhan itu sempat membekap si RN hingga menyeret RN di bebatuan karang dengan maksud membuat kondisi RN lemah seperti itu atau meninggal dunia. Dan kemudian setelah kondisi RN itu sudah lemas, barulah kemudian dibuang ke laut. Adapun juga AA sendiri, salah satu pelaku yang ikut membantu eksekusi pembunuhan, itu disebutkan juga sempat melakukan pelecehan seksual terhadap RN seperti itu. Kemudian terkait dengan kondisi RN juga yang ditemukan dalam tanpa pakaian saat ditemukan di kawasan Pantai Nglawe, menurut Kapolres itu dikarenakan RN diminta untuk membuka seluruh pakaiannya sebelum dalam tanda kutip melakukan ritual yang diminta oleh ERW. Adapun ERW dan AA sendiri akhirnya berhasil ditangkap pada hari yang sama setelah jasad RN ditemukan. Jadi RN ditemukan itu pada Selasa pagi di Pantai Nglawe, kemudian penyelidikan dengan cepat dilakukan, tertolong oleh rekaman CCTV yang didapat di sekitar lokasi kejadian. Di situ terungkap kendaraan yang digunakan oleh ERW dan AA. Kemudian bersama Polresta Surakarta terungkaplah posisi ERW dan AA ini, dan akhirnya diamankan pada Selasa malam dan dibawa ke Gunung Kidul, tiba di Gunung Kidul pada Rabu dini hari. Seperti itu, Ratu. Kemudian Alexander, ini terkait dengan AA yang merupakan teman dari ERW dan juga turut membantu pembunuhan RN begitu. Ini apakah AA juga mengenal RN atau mengenal korban secara personal begitu, Alexander? Ya, Ratu, kalau menurut keterangan dari Kasat Reskrim Gunung Kidul AKP Mahradin Dewan Negoro, AA sendiri sama sekali tidak mengenal RN, namun dia ini bisa dikatakan teman dekat, sangat dekat dengan si RW, jadi semacam sahabat seperti itu. Kalau menurut keterangan dari pelaku sendiri lewat Mahardian, AA sendiri mengaku ikhlas untuk membantu RW untuk eksekusi pembunuhan terhadap RN ini, jadi tidak ada imbalan sama sekali seperti itu. Itu keterangan yang didapat AA sejauh ini, sebab sampai saat ini penyelidikan terhadap pelaku dan kasus ini masih terus dilakukan. Satu. Kemudian terkait dengan proses lanjutan karena pelaku telah ditangkap begitu ya, Alexander. Ini apakah prosesnya sudah akan diumumkan lagi mungkin terkait dengan rekonstruksi kejadian begitu? Sejauh ini masih belum ada pengumuman lebih lanjut dari pihak Kapolres Gunung Kidul karena masih terus dilakukan penyelidikan, namun memang sejumlah barang bukti sudah diamankan berupa pakaian yang dimiliki oleh RN. Jadi pakaian ini begitu RN sudah dieksekusi di atas tebing Kukup itu dibawa oleh para pelaku pulang kembali ke Solo seperti itu. Kemudian juga hasil lainnya, barang bukti lainnya berupa hasil pemeriksaan forensik dari dokter seperti itu. Meskipun demikian, si AA dan ERW ini menurut Kapolres Gunung Kidul AKBP Edi Bagus Sumantri sudah dikenai 2 pasal sekaligus tentang pembunuhan berencana. Jadi dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau maksimal penjara 20 tahun. Lalu Alexander, terkait dengan hasil forensik yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, mungkin bisa disampaikan begitu? Ya, Ratu, berdasarkan hasil forensik yang kami terima dari Kasat Reskrim Polres Gunung Kidul, kemudian juga dari tim SAR, itu ditemukan sejumlah luka seperti itu pada tubuh RN, seperti di lebam di bagian mata, kemudian
bekas seretan di dekat bibir, lalu juga di punggung sampai ke bagian tubuh belakang bawah seperti itu. Sebab memang menurut penuturan pelaku, RN ini sempat diseret diseret dulu di tebing di bebatuan karang yang ada di tebing itu sebelum akhirnya dijatuhkan ke laut seperti itu. Kemudian juga hasil forensik lainnya adalah berupa kandungan yang ada di dalam perutnya RN sendiri seperti itu. Jadi usia kandungannya sendiri itu sudah 7 bulan atau 8 minggu. Jadi melihat dari hasil fotonya jadi sudah berupa bentuk bayi yang utuh seperti itu, Ratu. Lalu Alexander, terkait dengan pelaku dan juga korban yang kabarnya merupakan mahasiswa UNS, ini apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut begitu antara kepolisian dan juga pihak UNS? Sejauh ini belum ada, namun dari pihak kepolisian sendiri, terutama dari Polres Gunung Kidul masih terus berkoordinasi dengan Polresta Surakarta, tentunya untuk membantu mengungkapkan lebih lanjut seperti itu kasusnya ini. Sebab sampai sekarang juga kedua pelaku masih diamankan di Polres Gunung Kidul untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk jasad dari korban sendiri ini apakah sudah dipulangkan ke rumah duka begitu, Alexander? Ya, menurut informasi yang kami terima dari rekan di Purworejo, setelah pemeriksaan forensik yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Jakarta, jasad RN itu langsung dibawa kembali ke rumah keluarganya yang berada di Purworejo seperti itu, dan dari pihak keluarga sendiri sudah memakamkan jasad RN. Demikian. Baik, terima kasih Alexander atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.